Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif yang kitabnya kita baca ataupun yang tidak kita baca. Khusus kepada guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai. Khusus bil khusus, mudah-mudahan wabah corona, terlebih untuk para donatur al-aziz, senantiasa dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita berdoa mudah-mudahan virus corona cepat minggat gitu ya dari muka bumi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa talaban lisyifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang wakal muqaddari itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakal muqaddari ini atof di atasnya itu kaitannya dhamir mustatir wujub. Nah, yang pertama kemarin wakal muqaddari fi fi'li amril wahidi. Nah, sekarang wakal muqaddari dan seperti dhamir yang dikira-kirakan. Ini bahas isim dhamir aja banyak pembahasannya. Mau saya ngebut saya nggak tega, takut nggak paham. Fil mudhari, di dalam fi'il mudhari al-mabdu'i yang dimulai, yang diawali bitai khitabil wahidi, dengan tak mukhatab mufrad. Tak yang menunjukkan mukhatab, maksudnya khitab, maksudnya ya mukhatab. Al-wahid maksudnya mufrad. Tak tapi menunjukkan mufrad mudhak. Udah ada itu, al-mudzakkari yang mudzakkar. Yang kedua, langsung saya jelaskan aja. Dhamir mustatir wujub adalah dhamir yang ada pada tak. Tapi tak tadi yang ada pada fi'il mudhari dan menunjukkan mufrad mudzakkar. Katakumu seperti lafaz takumu. Berdiri siapa kamu, ya Zaidu, he Zaid. Watadribu, dan memukul siapa kamu. Nah, jadi ini sedikit-sedikit langsung saya jelaskan aja biar langsung paham kalian. Ini lafaz takumu atau tadribu, terserah ya. Takumu. Ini ada tak. Tak ini menunjukkan mukhatab. Tapi mukhatab di sini memnya tidak bertemu apapun. Ini kata kuncinya. Kenapa dhamir itu menjadi mustatir wujub? Ketika yang kedua kan kemarin amar menunjukkan mufrad mudzakkar, seperti kemarin itu kum, kan gitu. Kum di sini ada lafaz an atau lafaz anta atau ta kamu. Nah, di sini yang ini takumu, ini tak ya, dan mimnya nggak bertemu alif, nggak bertemu waw. Nah, kan kalau bertemu alif tasniyah, ketemu waw nanti berikutnya berarti jamak, atau mungkin ketemu nun jamak niswah. Nah, disinilah termasuk fi'il mudhari yang dhamirnya adalah mustatir tapi wujub. Maka dilanjut bi khilafi marfu'il mabdu'i, berbeda dengan marfu'nya fi'il mudhari al mabdu'i yang dimulai bi khilafi marfu'il mabdu'i, berbeda
marfu'nya mudhari' yang dimulai, yang diawali bita'il ghaibati, dengan tak yang menunjukkan ghaibah, ghaib perempuan satu. Ka hindun takumu, seperti lafadz hindun takumu. Hindun bermula hindun, takumu itu berdiri siapa hindun. Fa innastitarahu, maka sesungguhnya mustatirnya ta'il ghaibah jaizun, itu jaiz, la wajibun, tidak wajib. Tanggung. Wa bi khilafi marfu'il mabdu'i, dan berbeda dengan marfu'nya, maksudnya ma'mul marfu' dhamir yang dimulai, yang ada pada fi'il mudhari', bita'i khitabin, dengan tak khitab, lil wahidati, untuk menunjukkan mufradah. Wahidah itu satu tapi perempuan. Awit tasniyah atau tasniyah, awil jam'i atau jamak. Fa innahu, maka sesungguhnya ta'ul khitab lil wahidah, itu kan wahidah. Kalau yang pertama tadi kan wahid. Wahidnya maksudnya menunjukkan mudzakkar. Kalau wahidah menunjukkan mufrad mu'annas. Itu pengaruhnya luar biasa. Dalam arti dhamirnya itu mustatirnya wujub apa jawaz. Nah, itu masalah. Ya berozu, itu nampak apa ta'ul khitab, maksudnya dhamirnya ya, fil jami'i, di dalam semuanya. Nahwu takumina wa takumani wa takumuna wa takumna. Nah, itu contohnya. Kalau takumina dari lafadz anti takumina umpamanya, anti bermula kamu, perempuan asalnya ya, takumina itu berdiri siapa kamu perempuan satu. Nah, itu dhamirnya ya itu. Wa takumani umpamanya dari lafadz antuma atau al-hindani, takumani berdiri siapa kamu dua perempuan, siapa dia perempuan dua atau kamu laki-laki dua. Kalau watakumuna dari alafat antum takumuna, bermula kalian semua, itu takumuna berdiri siapa antum. Watakumna takumna, itu kalian tinggal baca, lihat di sorob enak. Takumna berdiri siapa kalian perempuan banyak. Udah titik, segitu dulu. Perhatikan, ini fi'il mudhari' dimulai dengan tak, tapi menunjukkannya khitabnya adalah, mukhatabnya adalah mufrad, mukhatab tapi mufrad, mudzakkar. Ini mustatir wujub. Nah, andaikan kok mendengung, oh ini ya, andaikan taknya enggak menunjukkan mukhatab, umpamanya ada kalimat ini sebagai pembanding di sini ya, anti bermula kamu perempuan satu, kok anti, hindun lah. Kalau iya anti enggak apa-apa, udah nanti, tapi sini dah, mana sini dah, hindun takumu, bermula hindun takumu itu berdiri. Ini tak juga, tapi taknya tidak menunjukkan mukhatab, kan gitu, tapi menunjukkannya ghaibah, dia. Maka di sini andaikan ada anti boleh aja. Siapa hiya, bukannya anu. Siapa hiya kembalinya ke hindun. Ini bukan mustatir wujub, tapi mustatir jaiz atau jawaz. Oke? Yang berikutnya anti atau apa namanya, antuma atau antum atau antunna. Ya, anti berarti takumina. Tuh. Kalau antuma takumani, antum takumuna, antunna takumna. Perhatikan, ini takumina ya, artinya
Dhamir ya muannasah mukho. Ada nggak dhamirnya? Ada kan? Berarti nggak mustatir ya. Takumani ini alif dhamir. Takumuna nih wau. Takumna nih nun jamak niswah. Kesimpulannya tak mustatir ana bekeng bangunin. Tidur jam segini. Ya halah ya Rabbi. Ya. Nah, bisa membedakan kan? Maka mustatir yang wujub pertama ada pada kum. Apa maksudnya kum? Ini sebagai contoh aja gambaran kalian, yaitu pada fi'il amar yang menunjukkan mufrad mudzakkar. Kemarin sudah disebutkan kalau mufrad muannas saja enggak, kumi, ya kan? Kum muannas kan kumi kan gitu. Ada ya-nya. Yang kedua, nih saya buletin dah. Tapi menunjukkan mukhatab mufrad mudzakkar. Oke ya? Oke. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wakal muqaddari. Wa fil mudhari'i dan wakal muqaddari dan seperti dhamir yang dikira-kirakan fil mudhari'i di dalam fil mudhari' al mabdu'i yang dimulai bil hamzati dengan hamzah, tapi hamzahnya tadi lil mutakallimi menunjukkan mutakalim wahdahu ay munfaridan hale sendirian. Mudzakkaron itu berupa mudzakkar karena ada apa hamzah au muannasan atau itu muannas kana kumu wa nadribu. Seperti lafadz nakumu berdiri siapa kami, wa nadribu dan telah memukul siapa kami. Kelewat ya enggak kan? Fahadhihi maka bermula ini. Ntar dulu. Sekarang saya jelaskan. Yang keempat berarti ya adalah dhamir yang ada pada fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari'nya menunjukkan mutakallim wahdah ya, adribu atau nadribu. Contohnya umpamanya di sini takumu, kalau anunya berarti kan ini saya hapus dulu deh. Nah sekarang umpamanya pakai tak ini sekarang. Nah sekarang akumu atau nakumu. Ini fi'il mudhari' diawali hamzah. Akumu, apakah saya dalam akumu ini menunjukkan mufrad mudzakkar atau tasniyah. Yang kedua adalah nun. Nun itu menunjukkan mutakalim tapi ma'al goer. Ini termasuk apa namanya? Dhamir yang mustatir wujub. Jelas kan ya? Oke, sekarang fahadhihi maka bermula ini yaitu ini mufrad mudzakkar amar yang menunjukkan mufrad mudzakkar. Yang kedua mudhari' yang dimulai dengan ta khitab menunjukkan mufrad mudzakkar. Yang ketiga yang menunjukkan mudhari' yang diawali dengan hamzah atau mudhari' yang diawali dengan nun. Gitu. Kalau enggak harus dimatiin aja tong. Suaranya berisik katanya. Kipas. Yang paham matiin. Mang berisik itu. Kalau enggak besok di ini nih, saudara diaktifin ya, biar nyala gimana kalau enggak. Ini tanya Abang Aris, terlalu berisik emang itu kipas. Enggak cocok kalau untuk ngaji. Fahadhihi maka bermula ini tempat itu arba'atu mawadhi'a itu ada 4 beberapa tempat. Yustataru yang disimpan. Fiha di dalam arba'ati mawadhi' apa ad-dhamiru dhamir wujuban dengan wajib. Wujuban dengan wajib. Wala yarfa'u dan tidak merofakkan dan tidak boleh merofakkan fiha di dalam arba'ati mawadhi'a apa al fi'lu fi'il al ismad dhahira
pada isim dohir. Nah 4 ini tadi yang di atas itulah letak semua daripada domir yang wajib mustatir. Ini nyalain kipasnya. Udah berikutnya sekarang wa imma mustatirun jawazan. Soalnya nyalain, nyala enggak? Ah, masih mending lah. Wa imma mustatirun, dan ada kalanya, tapi kena juga sih, enak juga, masih kena. Kalau nggak pakai kipas gerah banget lah. Itu kan beda suaranya kan? Wah, mau kenceng banget, gitu. Wa imma mustatirun, dan ada kalanya itu mustatir. Fi amilihi, di dalam amilnya domir, jawazan dengan jawas. Maksudnya jawas boleh, wenang. Wahwa alladzi yahillu dhahiru. Awas, ini sulit nih terutama bagi kalian pemula. Wahwa, dan bermula jawas, domir mustatir jawas. Alladzi itu isim domir. Yahullu, bukan yahillu. Yahullu, yang boleh menempati. Apa al-dhahiru, isim dohir, mahallahu, pada tempatnya domir. Kal domiri, seperti isim domir, al-muqaddari, yang dikira-kirakan, fi fi'lil ghaibi, dalam fi'il yang menunjukkan ghaib. Ghaib itu ya berarti laki-laki kan. Ghaib itu enggak ada tapi laki. Wal ghaibati, dan ghaibah enggak ada tapi perempuan. Nahwu zaidun yakumu wa hindun takumu. Itu seperti contoh zaidun yakumu, bermula zaid, itu yakumu berdiri, siapa zaid. Wa hindun, dan bermula hindun, itu takumu berdiri, siapa hindun. Fa fi kullin, maka itu dalam masing-masing minhuma, dari zaidun yakumu dan hindun takumu, yuqaddaru, itu dikira-kirakan apa domirun, domir mustatirun, yang mustatir, jawazan, dengan jawas, dengan boleh, enggak wajib. Li'annahu, karsunya domir, yahullu, itu boleh menempati mahallahu. Nah itu yang saya maksud agak sulit supaya kalian tidak bingung ya. Mahallahu, pada tempatnya domir, apa adz-dzahiru, isim dohir. Apa sih maksudnya domir tapi tempatnya boleh ditempati isim dohir? Itu maksudnya bagaimana? Wah itu itlaukila, itu contohnya. Karena kalau dikatakan, ditanyakan, zaidun yakumu abuhu, au hindun takumu ummuha, lakanal kalamu sohikan. Itu garis bawahi. Ini bukan masalah gampang, terutama bagi pemula itu masalah sulit. Itlaukila, karena ketika dikatakan apa yang kila, zaidun yakumu abuhu, zaidun bermula zaid, yakumu itu berdiri, siapa yang berdiri, abuhu. Nah itu loh, setelah lafadz yakumu ada lafadz abuhu. Nah itu kan isim dohir. Nah itu ciri domir, ini sulit, kata kunci ini termasuk. Ciri domir mustatir jawas adalah tempatnya boleh ditempati isim dohir. Itu contohnya zaidun yakumu abuhu, au hindun, atau lafadz hindun takumu ummuha, bermula hindun, itu takumu berdiri, siapa ummuha, ibunya hindun. Jawabnya idza laukila tadi, lakana, maka ada apa al kalamu, kalam sohikan, itu soheh. Udah titik dulu, perhatikan nih. Kalau tempatnya ini tadi, kum, itu nggak boleh ditempati oleh isim dohir apapun bentuknya. Ini saya buang. Ini supaya konsen kalian. Kum, berdirilah siapa kamu. Di sini sesudahnya nggak boleh ada isim dohir. Ini kan bedanya. Cara membedakan mustatir wujub dengan mustatir jawas adalah tempatnya ya. Soal tempatnya itu kan kalian tahu, ada diantaranya adalah domir. Ini saya hapus ya, nggak membanding aja. Di mana nih? Nih, zaidun yakumu, hindun
takumu. Di sini ya, di sini tak. Tapi ya dan tak dua-duanya kalau iya menunjukkan ghaib, kalau tak menunjukkan ghaibah. Oke? Nah, di sini andaikan diucapkan lafaz tadi diteruskan begini. Ini ciri dhamir mustatir jawas. Dalam ini kan dalam lafaz yakumu kan siapa? Zaid. Zaidun bermula Zaid, yakumu itu berdiri kan siapa? Huwa. Jelas? Ini kan huwa ini kan mustatir jawas. Jelas? Andaikan ditempati Zaidun yakumu abuhu, boleh, ini hilang. Lafaz huwa kan dhamir ditempati oleh abu. Kalamnya ini benar. Hindun takumu ummuha, boleh. Nah, ciri daripada dhamir mustatir jawas adalah andaikan tempat dhamir tadi ditempati oleh isim dhohir, maka kalam tadi sahih, dalam arti benar. Nyambung nih. Oke. Yang penting ngaji itu nyambung. Jangan kelihatan mau tenteng ya, ditanya digini-giniin. Paham? Enggak. Wah, kacau itu. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Waqad yajibu, dan terkadang wajib. Nah, itu terkadang apa namanya? Qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Apa ibrajudz dhamiri, menampakkan dhamir. Apa ibrazudz dhamiri, menampakkan dhamir. Idza jara, apabila berlalu. Apa rafi'uhu, yang merofakkan dhamir. Ala ghairihi, atas lainnya dhamir. Idza jara, ketika mengamalkan apa rafi'uhu, lah ini man, pada orang. Nah ini huwa yang bermula dhamir lahu, itu kepada man. Nahwu ghulamu zaidin yadribuhu. Awas, ini juga termasuk sulit juga ya. Ghulamu zaidin bermula budak laki-lakinya Zaid. Yadribu itu memukul. Siapa? Zaid. Hu pada gulamnya. Huwa idza kanal ha'u lil gulam. Huwa bermula qad yajibu ibrazudz dhamir, itu idza kanat, ketika ada apa al ha'u, hak yang dalam kalafat yadribuhu, itu lil gulami, menunjukkan gulam. Udah titik dulu segitu. Perhatikan, ini jelimet nih. Waqad yajibu ibrazudz dhamiri idza jara rafi'uhu ala ghairi man. Gitu ya. Awas. Dirubah tadi, saya ngartinya kok malah ini. Saya bacanya tadi ala ghairihi. Salah ya. Ala ghairi man gitu. Atas selain orang. Huwa yang bermula dhamir, lahu itu bagi man. Nah itu maksudnya. Terkadang nih, maksudnya membariskan, mendohirkan dhamir itu wajib. Yaitu apabila yang merofakkan dhamir atas selain orang. Ini gini contohnya. Saya tulis biar gampang. Ini saya hapus. Anggap udah selesai nih. Ghulamu zaidin yadribuhu, bermula budaknya Zaid. Yadribu itu memukul siapa? Zaid lah. Lah iya kan? Hu pada gulam. Kan gitu.
Nah itu maksudnya, apa sih yang dimaksud waqad yajibu ibrazud dhamir idza jara rafi'uhu ala ghairi man huwa lahu. Ini kan awalnya kan membicarakan budaknya Zaid. Ya enggak? Gulamu Zaidin, bermula budaknya Zaid, yadribu itu memukul. Masa budaknya Zaid yang mukul? Mana ada? Iya kan? Maka kan di situ dilanjutkan, idza kana haulil gulam. Hak maksudnya hak ini. Hei Tio, cuci muka. Lagi dijelasin serius malah ngantuk begini-begini ya gak? Lu pikir gue lagi cerita kancil nyolong timun apa? Ya, norak banget. Cuci muka yang benar. Lah orang udah tidur mulu ya. Nah itu loh maksudnya. Idza jara rafi'uhu ala ghairi man huwa lahu. Apabila yang merofakkan domir berlaku atas lainnya. Yang merofakkan domir berlaku atas lainnya. Lah kalau apa namanya fa'ilnya ini diisi dengan selainnya Zaid itu ke gulam, pemahaman kacau. Maksudnya budaknya Zaid dipukul oleh Zaid gitu loh. Kalau budak mukul sampai ke majikannya enggak ada lah. Itu budak songong, itu bisa dijual harga murah. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya ibrazud dhamir. Oke, ini nyambung ya. Ini kudu paham ini, jangan sampai enggak paham. Wa dhahiru ibaratihi, dan bermula zahirnya ungkapannya musannif ka ghairihi, sebagaimana lainnya musannif, jawazu ayyuqala qoma huwa, itu memperbolehkan diucapkan qoma huwa. Qoma telah berdiri siapa? Huwa, dia laki-laki satu, alal fa'iliyati, huwa tadi alal fa'iliyati, atas sebagai fa'il. Wabihi, dan dengan dhahiru ibaratihi, soroha menjelaskan siapa Al-Badru Ibnu Malik, Syekh Badruddin Ibnu Malik, wanakola, dan memindah siapa Al-Badru Ibnu Malik an Sibawaihi, dari Imam Sibaweh, aidon hari juga waqad khalafa, dan sungguh betul-betul berbeda pendapat fi dzalika, di dalam itu, jawazu ayyuqala qoma Zaidun, siapa Ibnu Hisam, Imam Ibnu Hisam. Fajazama, maka mantep siapa Ibnu Hisam, biwujub istitari dhamir, dengan wajib menutup dhamir atau menyimpan dhamir, fi nahwi Zaidun koma, di dalam seumpama lafaz Zaidun koma, bermula Zaid, koma itu berdiri siapa Zaid. Wa innahu, dan sesungguhnya kejadian, la yuqalu, tidak boleh diucapkan apa koma huwa. Ini mah kelas kakap ini, perbedaan pendapat dalam ilmu nahwu. Alal fa'iliyati, atas sebagai fa'il, fa'ilnya lafaz huwa. Wa kadar, seperti ini keterangan, qala telah berpendapat siapa Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho, biwujubil istitar, dengan wajibnya menyembunyikan, fi dzalika, dalam semua contoh yang barusan disebutkan. Wa fi jami'is sifat, dan dalam semua sifat. Wa ma qalahu, wa ma, dan bermula pendapat, qala, yang mengucapkan siapa Al-Badru nakola an Sibaweh, wa, ya pendapat al-muwafiqu itu yang sesuai, yang serasi, liqaulihim, terhadap ucapannya orang Arab atau ulama-ulama nahwu. Nah, ini isi ucapannya, innahu sesungguhnya kejadian, mata amkana, ketika memungkinkan, apa ittisaludz dhamiri, membuat muttasilnya dhamir, la ya'dilu, maka tidak boleh pindah ilan fisolihi, pada memisah dhamir. Jadi ini khilaf ya. Khilafnya begini, ungkapannya musonif sebagaimana lainnya musonif memperbolehkan diucapkan koma huwa. Nah itu loh.
koma huwa. Saya hapus dah. Sini ya. Koma berdiri siapa huwa? Dia. Dia laki-laki satu. Ini huwa sebagai fa'il. Gitu loh. Oke. Nah, itu pendapat dijelaskan pula oleh Imam Badruddin bin Malik, nukil dari Imam Sibawayh. Tapi pendapat itu berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hisham. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hisham wajib mustatir. Zaidun koma. Mamanya Zaidun koma. Ya udah nggak boleh ada huwa di sini. Siapa dia ya tersembunyi jelas nih. Nah, ini khilaf. Maka harus kita kuasai supaya ada perbedaan pendapat pun kita paham. Kalau kalian mau fotokopi, saya mempunyai kitab perbedaan pendapat di antara ulama-ulama ikhtilafu ara'il kufiyin wal basriyin. Perbedaan pendapat antara ulama-ulama Kufah dan ulama-ulama Basrah. Maka dari kemarin sudah saya sampaikan, kalau seseorang udah terbiasa dari awal itu dibiasakan dengan perbedaan pendapat, maka pola pikirnya akan moderat. Lalu saya mau ngawasin Tio, masih ngantuk aja. Ya, nah kalau kita sedari awal itu udah cenderung bisa menerima perbedaan, maka kita akan berpikirnya pun moderat, nggak mau gampang menyalah-nyalahkan, nggak mau gampang mengkafir-kafirkan, nggak gampang menuduh lain orang itu sesat. Karena perbedaan itu biasa sebenarnya. Orang-orang aja yang kadang-kadang alergi, seolah-olah hukum itu A ya A. Ya kalau memang wilayah-wilayah tegas ya tegas. Tapi ada juga memang wilayah itu khilaf. Kan begitu kan? Ya seperti ini corona nih. Corona boleh nggak pada nggak melakukan sholat Jumat? Kan khilaf kan? Kalau memang di daerah-daerah umpamanya perkampungan yang tidak ada orang lain yang masuk umpamanya dan kondisi aman, ya silahkan mendirikan Jumat. Nah tapi kalau di zona-zona rame, ya seperti Jati Asih, Pondok Gede, itu kan orang Jakarta lalu lalang, yang mana asal ada masjid mendirikan sholat Jumat, otomatis orang yang naik motor pasti pada singgah berhenti. Dikhawatirkan nanti yang singgah itu ada yang kena umpamanya, maka timbul khilaf. Loh, hukumnya kan satu, mendirikan Jumatan dalam kondisi pandemik corona. Tapi kenapa status hukumnya beda? Nah di sini ada kaidah usul fikih, al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Ya kalau umpamanya di daerah lah yang aman, nggak akan ada pendatang datang yang Jumatan ya orang itu juga, ya silahkan mendirikan Jumatan. Tapi kalau mendirikan Jumatan tiba-tiba ada orang yang lewat seperti Masjid Al Khairat, masjid kita inilah, ya kan? Kemudian lalu lalang dan ada umpamanya yang kena satu, wah itu kan gampang sekali menyebarnya. Itu jelas ya. Bukan hukum ini pelin-pelan, bukan. Itu maka belajar fikih bagus. Tapi jangan berhenti di fikih. Harus belajar ilmu usul fikih. Sama kita belajar nahwu. Kalau kita tahu perbedaan pendapat yang ada dalam ilmu nahwu itu wah luar biasa. Maka orang yang cenderung dihadapkan dengan ngaji kitab kuning, ya itu dihadapkan dengan hal-hal yang beda pendapat. Pola pikirnya cenderung akan lebih moderat karena memang udah terbiasa dengan khilafiyah. Maka mudzakarah yang pada malam Sabtu itu malam Minggu ya kalian itu perlu dijaga, perlu dilestarikan. Nah kaitannya untuk menjaga moderasi dalam pemikiran, begitu loh. Bukan berarti Islam itu berubah-ubah, yang enggak. Nah, tapi maksudnya adalah ada hal-hal tertentu yang kita memang harus toleran. Oke? Nah, kemudian wala yakunu, nah, ngopi dulu, disuruh ngopi ya ngopi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap.
Ini kopi Aceh, Mat. Boleh kan kopi Lombok. Nah, ini kopi Aceh. Ada lanjut, belum kok sejam. Nah, aku paling enggak sejam. Wala yakunu dan tidak boleh ada apa ad-dhamiru dhamir al-mustatiru yang mustatir tersimpan illa dhamira raf'in kecuali itu. Nah, itu khabarnya yakunu. Illa dhamira raf'in kecuali itu dhamir rafa'. Si Ani kemana? Sama Warniti. Emang kalau ngaji nggak tugas? Warniti kemana? Wala yakunu dan tidak ada li'annahu karena sesungguhnya kejadian. Li'annahu karena sesungguhnya domir mustatir marfu rofa gampangannya. La yakhlu li'annahu karena sesungguhnya domir rofa. La yakunu la yakhlu itu tidak sepi apa domir. Imma ayyakuna ada kalanya itu bahwa ada apa domir rofa. Fa'ilan itu sebagai fa'il au naibal fa'ili atau itu sebagai naibul fa'il. Wal fa'ilu dan bermula fa'il la siyama terutama idza kana apabila ada apa fa'il dhamiran muttasilan itu berupa dhamir muttasil kal juz'i itu seperti bagian min amilihi dari amilnya mutasil. Fajawazu maka membolehkan siapa orang Arab atau ulama-ulama nahwu al fil dhamairi di dalam isim-isim dhamir al muttasilati yang muttasil allati yaitu dhamair al muttasilah wadu'aha wad'uha yang bermula mendesain al-dhamair al-muttasilah alal ikhtisar atas ringkas at-takhfif yang ringan bistitaril fa'il dengan menyembunyikan fa'il waktafau dan menganggap cukup siapa ulama atau orang-orang Arab bil fi'li dengan fi'ilnya bikhilafil mansub berbeda dengan dhamir mansub wal majrur dan dhamir majrur fa innahuma maka sesungguhnya mansub dan majrur fudlatun itu fudlah itu lebihan maksudnya lebihan enggak dominan sekunder fudlatun itu sekunder jadi kalau fa'il itu kan pelaku itu bukan fudlah tapi umdah pilar kalam fi'il enggak ada fa'il enggak bisa dipahami tapi fi'il fa'il enggak ada maf'ul. Paham enggak? Itu bisa dipahami. Ini saya kasih contoh. Saya minum. Benar enggak? Syaribtu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kan gue nyontohin. Ya enggak? Soal saya minum apa enggak mirip soal. Minum kopi kayak, minum air putih kayak, ya enggak? Tapi kalau fa'il enggak ada. Ya enggak bisa. Minum, siapa yang minum? Paham apa enggak? Maka fa'il itu umdah. Maksudnya umdah pilar. Nah, berhubung ini kan ke situ arahnya. Dhamir muttasil, dhamir rafa, apalagi yang muttasil itu adalah hampir kayak bagiannya kalam. Seperti contoh, nggak ada sini kok. Koma ini. Koma itu walaupun fa'ilnya Zaidun koma itu seolah-olah Zaidun koma ini itu dhamir itu seolah-olah nempel betul melekat betul pada fi'il. Nah, beda kalau dhamir juga yang mansub atau dhamirnya itu adalah majrur itu fudlah itu bonus lah atau boleh dibilang kalau bahasanya lebihan. Tapi kalau fa'il itu ya permanen pelaku soalnya. Nah itu maksudnya. Nah kemudian yatimu summa dhamirul mustatiru summa dhamiru kemudian bermula dhamir al mustatiru yang mustatir lam tadha itu tidak mendesain tidak meletakkan siapa al arabu orang Arab lahu terhadap dhamir mustatir lafdzon pada lafadz
yu'ab baru yang diungkapkan apa anhu dari lafat dari dhamir mustatir. Lakin lidhaikil ibarati, tetapi karena sempitnya ungkapan anhu dari dhamir mustatir, ubiro diungkapkan apa dhamir mustatir bilafzil marfu, bilafzil dhamir al marfu al munfasil, dengan dhamir marfu al munfasili yang munfasil, ta'liman karena pendidikan, karena mengajarkan, lil mubtadi'i bagi para pemula, walaisa huwa iyahu hanya alal hakikoh, walaisa dan tidak ada apa dhamir mustatir, huwa itu lafdzu dhamir al marfu al munfasil alal hakikoti atas hakikatnya. Udah wal barizu itu besok dah, kalau saya paksa panas antara telinga kalian. Lah udah hampir sejam nih, 40 ada 40 menit ya. Nah iya, udah besok wal barizu ya, ibadah Allah.
Izinkan saya izinkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, merokok sepadannya belum habis. Oke, sekarang kita lanjutkan kata rahmat Suratul Nasihin, biar orang Wahabi tambah kerojotan. Karena Suratul Nasihin ini kata orang Wahabi apa? Suratul Kadhibin aswa. Bahasa Wahabi mah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 145 ya. Hukiyah dihikayatkan, diceritakan. Nah, Tio bangun, namang diceritakan, ntar tidur beneran lagi. Jangannya kakek bercerita. Hukiyah dihikayatkan, apa yang hukiyah? Anna Ilyasa, sesungguhnya Nabi Ilyas. Nah, itu isim ghairu munsharif, makanya Ilyasa, bukan Ilyasan. Alaihi salam, alaihi itu tetap atas Ilyas. Assalamu bermula keselamatan. Karena itu ada siapa Ilyas yauman dalam suatu hari minal ayyami dari hari-hari yang ada itu jalisan orang yang duduk. Suatu hari Nabi Ilyas duduk, gampangnya gitu. Faja'a maka datang siapa malakul mauti, malaikat kematian. Masya Allah, malaikat kematian, bukan corona tapi lah, corona makan virus ya. Apa corona itu apa anggotanya, apa pesuruhnya malaikat Israel. Lah malakul maut siapa? Malaikat Israel yakbido, supaya bahwa krono arep yen to nyabut sapa malakul maut ruhahu ing rohnya Ilyas. Wah, didatangi oleh malaikat malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi Ilyas. Wah, fajaza'a, maka ngresula, maka sedih, wabaka dan ceri. Oh iya mah bahasa Sundanya campur-campur baik. Kemudian iya loba nu orang ayeuna mah nu loba Sunda. Kembar 2. Saha? Yasin, Fadilah 4, 5. Ya, 1 2 3. 4 5. Genep 7 nya. Oh, Sunda ayat 7 ayeuna. Lah iya kan, orang Jawa kalah nih. Lah iya kan. Fabaka wa bukaan, dengan nangis sadidan yang sangat. Fakola maka bertanya lahu kepada Nabi Ilyas, siapa malakul maut, malaikat kematian. Ma hadzal jaza'u wal buka'u ya Nabi Allah. Ma itu apakah? Hadzal jaza'u bermula ini ngresula, wal buka'u dan nangis. Ya Nabi Allah, he nabinya Allah. Kenapa engkau nangis? He Nabi Ilyas, saya datang adalah untuk menyabut nyawamu. Nangis. Oh iya, ditanya. Kenapa? Why you cry? Gitu ya. Wah. Kalau bahasa anunya begitu, bahasa kampungnya. Nah, iya kan? Cry, ngerti cry enggak? Itu yang buat tutup, itu mah kre. Ya, lah iya kan? Mewek. Kunaon mewek sia?
Gitu kalau kata orang Banten. Kan orang, oh iya Suryana orang Sunda juga. Orang 8 orang Sunda. Ya enggak? Lah iya kan? Tapi dia puja Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera, itu puja Suma. Orang tinggal di Lampung, ya. Mbak Banten tapi di Lampung. Ajazita, apakah ngersula siapa kamu Nabi Ilyas alat dunia atas dunia, am alal maut atau atas kematian? Kamu sedih mikirin dunia atau kamu nangis akan kematian? Fakola, maka menjawab siapa Nabi Ilyas, la ente abdi mante mikiran dunia, ente oke mikiran maut malah pasti. Terus kunaon cek malakul maut, bal innama ajza'u ala fauti dzikrillah, bal innama ajza'u, bahkan sesungguhnya ngersula saha aing wala ko aing ya ala fauti dzikrillah, atas ketinggalan ingat kepada Allah, haitsu yastami'u, dalam sekiranya berkumpul siapa kaum ba'di, yang sesudahku, yadhkuruna, hale zikir mengingat siapa kaum Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, wala azkuruhu, dan tidak ingat siapa saya hu pada Allah. Oh saya nangis bukan karena saya sedih mikirin dunia, bukan saya mikirin mati, bukan, tapi saya sedih. Tapi ini akal-akalan Nabi Ilyas. Nanti dalam ending cerita berikutnya begitu. Nanti kalau saya mati nggak bisa zikir sama Allah, sementara kaumku, umatku pada zikir kepada Allah, saya mati kan nggak bisa zikir. Wah, akhirnya fa'auha. Auha itu sama dengan a'lama, maka memberitahu. Maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila malakil mauti, pada malaikat kematian, Allah yakbido, pada bahwa tidak mencabut siapa malakul maut ruhahu, pada rohnya Nabi Ilyas. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Ilyas yas'alu, itu meminta siapa Nabi Ilyas, al hayata, pada hidup, li dzikri, untuk ingat kepada aku, la li nafsihi, tidak untuk dirinya. Maka mendengar diplomasi dari Nabiullah Ilyas alaihissalam, Allah menyampaikan, hai malakul maut, jangan kau cabut nyawanya, karena dia hidup adalah untuk ingat kepadaku, bukan untuk dirinya. Wah, itu luar biasa. Kemudian da'hu ya malakal maut, da'hu, biarkan siapa engkau, malakul hu pada Nabi Ilyas, ya malakal mauti, hei malaikat kematian, hatta ya'isha, sehingga hidup siapa Nabi Ilyas, fi dzikri, dalam ingat kepada aku, wa yarta'u, dan ya maknanya yarta'u itu, kalian ingat gak kalau ada kambing atau sapi lagi dituntun gitu, ngelihat rumput yang hijau, kira-kira makan apa enggak? Lagi dituntun itu nyomot makan lah, itu maksudnya yarta'u, dan ikutlah gampangannya. Wa yarta'u, dan turut serta, gampangannya gitu. Tapi mana asalnya yaitu tadi gambaran gitu. Fi riyadhi munajati, dalam taman-taman munajatku, ila akhir dunia, sampai akhir dunia. Nah ini masih ada kaitannya. Jadi akhirnya Nabi Ilyas nggak dicabut nyawanya oleh malakul maut, tapi dibiarkan masih hidup. An Utsmana, diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, sungguhnya sahabat Utsman, karena itu ada siapa Utsman, idza marra, itu ketika berjalan siapa Utsman, ala qabrin, atas satu kuburan, waqafa, maka diam siapa Utsman, ya beki, hale menangis siapa Utsman, hatta tabtalla, sampai basah apa lihiyatuhu, jenggotnya Utsman. Jadi Sayyidina Utsman asal berjalan menemui kuburan, beliau pasti diam
nangis. Tangisannya serius. Sampai jenggotnya basah. Kalau jenggotnya basah, nangis air matanya beneran apa enggak? Nah, sekarang beda, anak sekarang kuburan malah buat pacaran. Kan kacau. Fakila maka ditanyakan lahu kepada Utsman, ya Amiral Mukminin, tadhkurul jannata wan nar wa ahwalahu fala tabki wa tadhkurul qabra fatabki. Ya Amiral Mukminin, hai pemimpinnya orang-orang yang beriman, tadhkuru ingat siapa engkau al jannata pada surga, wan naro dan neraka, wa ahwalal kiamah dan perahara hari kiamat, fala tabki maka tidak menangis siapa engkau. Wa tadhkuru dan ingat, dan ketika ingat siapa engkau al qabra pada kuburan, fatabki maka nangis siapa engkau. Nah, ditanya kenapa engkau ketika disebut surga, disebut dengan neraka, disebut dengan prahara-prahara pada hari kiamat engkau tidak nangis, tapi saat engkau disebut akan kuburan engkau malah menangis. Faqala maka berkata siapa? Sayyidina Utsman berkatanya begini, qalan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala telah bersabda siapa nabiyyu baginda nabi, alaihi itu tetap atas nabi, as-salatu bermula rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan. Bersabdanya teh kieu, al-qabru awwalu manzilin mimma nazilil akhirah wa akhiru manzilin mimma nazilid dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Al-qabru, nah ini alasan kenapa Sayyidina Utsman ketika di kuburan selalu menangis. Al-qabru bermula kuburan, awalu manzilin itu awalnya manzil, rumah singgah, tempat mampir, pos gampangannya. Mimana zilil akhirati, dari pos-posnya atau manzil-manzilnya akhirat. Wa akhiru manzilin, dan akhirnya rumah singgah, mimana zilid dunia, dari rumah-rumah singgahnya dunia. Faman maka barang siapa, naja yang selamat siapa man, minhu dari kuburan, fama maka bermula sesuatu kejadian gampangannya, ba'dahu yang setelah kuburan, aisaru, itu isim tafdhil, aisaru itu lebih mudah, lebih ringan. Wa illam yanju, dan jika tidak selamat siapa man minhu dari kubur, fama maka bermula keadaan ba'dahu yang setelahnya kubur, asyaddu itu lebih dahsyat. Nah, jadi kuburan ini kan nama lain alam kubur kan disebut alam apa? Barzah. Barzah itu apa? Pembatas. Jadi batas antara dunia dan antara akhirat itu ya kuburan. Maka orang yang mati dikubur, akhirnya dunia itu ya kuburan. Tapi kuburan akhirnya dunia itu adalah awalnya akhirat. Maka orang yang selamat di dalam kuburan, kesononya insya Allah lebih aman, lebih mudah. Tapi ketika orang di dalam kuburan kok tidak selamat, disiksa karena amal perbuatannya, di neraka lebih-lebih. Maka alasan itulah kenapa Sayyidina Utsman, bahkan beliau sebagai presiden, kan Amirul Mukminin, bahkan presidennya Amirul Mukminin itu melebihi presiden yang sekarang. Ya kan dulu Islam ini waktu masih zaman Khulafaur Rasyidin itu kan udah tersebar pada 5 benua. Kan gitu kan? Nah, jadi Sayyidina Utsman ini presidennya adalah menguasai Arab, ya Afrika, ya Eropa. Kan udah disebarkan ke wilayah Spanyol kan? Udah disebarkan ke wilayah Andalusia, udah disebarkan kan melalui Tariq bin Ziyad itu. Nah, udah tersebar
Jadi bukan hanya presiden yang sekarang kan cuman wilayah teritorialnya kan terbatas. Dulu luas sekali. Itu aja nangis ketika di kuburan. Sandi ke kuburan nangis. Ya enggak, ngeratapi nasib. Ya enggak, aduh, nasib bisa apek begini kumaha gitu kan ya. Bukan begitu, Ndik? Enggak salah. Nah, itu maksudnya. Maka ayo ibaratnya ingat kita. Kalau ziarah kubur lah ini bulan apa nih? Ruah ya. Kaitannya mendoakan orang-orang arwah. Ya pada ziarah kubur ya ingat mati. Maka masuk kuburan jangan cengengesan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Antum lana sabikun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau kuburnya para aulia doa yang benar. Doain aulia itu luar biasa. Barokahnya tanpa kita berdoa udah kembali ke kita. Maka tadi itu dibaca ibadah Allah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah bifat. Nah, itu diantaranya tawassul yang benar, bukan minta sama kuburan ya, mendoakan sama kuburan. Orang yang dikubur insya Allah barokah doa itu kembali ke diri kita, itu maksudnya. Waqala dan menjawab siapa Sayyidina Utsman, in kuntu finnari kuntu ma'an nas. In kuntu jika ada siapa saya, ada itu finnari di neraka, kuntu maka ada siapa saya, ma'an nas itu beserta manusia. Andaikan saya kok di neraka, maka saya masih temannya banyak, kata Sayyidina Utsman. Wa in kuntu dan jika ada siapa saya, ada itu fil kiamati dalam hari kiamat nanti di padang mahsyar, nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, di mizan dan lain sebagainya, kuntu ma'an nas, kuntu maka berada siapa saya, ma'an nas itu beserta manusia. Namun sebaliknya, wa in kuntu dan jika ada siapa saya, ada itu fil qabri di dalam kuburan, lam yakun ma'i ahadun, lam yakun maka tidak ada, ma'i itu beserta. Sampai wakafnya Sayyidina Utsman kebun kurma itu sampai sekarang masih ada. Wah, itu luar biasa. Tanah beliau diwakafkan untuk umat sampai sekarang. Kurmanya produktif dan itu kalau nggak salah malah udah dibangun hotel sebagian itu. Wah, itu udah luar biasa. Itu aja ziarah ke kuburan nangis. Lah kita coba ke kuburan mah biasa-biasa aja, apalagi orang-orang yang hidup. Ya enggak, sekarang orang ke kuburan, orang yang di kuburan malah yang takut. Kalau dulu kan gitu. Lu perhatikan nih. Kalau dulu kan kita ke kuburan serem. Ya enggak? Orang yang hidup takut sama hantu, sama kuburan. Sekarang orang yang di kuburan takut sama yang orang hidup. Takut digusur. Loh, iya apa enggak? Takut dijual kuburannya sama ahli warisnya. Loh, itu banyak yang terjadi. Jual tanah nih. Tanahnya strategis. Tadi ada kuburannya, patoknya dibuang, diratain, terus pura-pura atasnya dibakarin, sampah dijual sama kuburan-kuburannya. Maka kalau dulu orang takut sama hantu, takut sama kuburan, katanya serem. Sekarang sebaliknya, orang yang mati hidup sama orang yang mati takut sama yang hidup, takut kuburannya dijual. Paham Sandi? Awas nih. Lah itu yang bahaya itu. Wa ruya diriwayatkan an Wahab bin Munabbah an jiddihi dari kakeknya Wahab bin Munabbah, Idrisa yaitu Syekh Idris qala, berkata siapa jadduhu yaitu Idris, wajadtu menemukan siapa saya fi ba'dil kutubi di sebagian kitab-kitab menemukan anna Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ini Nabi Isa nih. Qala itu berkata siapa Nabi Isa li ummihi kepada ibunya. Ibunya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Kalau orang Nasara nyebutnya Bunda Maria. Berkatanya begini, inna hadhihi daro
daru fana'in wa daru zawalin. Inna hadhihi dar, sesungguhnya ini dar, ini negeri yaitu dunia. Daru fana'in itu negeri fana, negeri yang binasa. Wa daru zawalin, dan negeri yang akan hilang. Wal akhiratu, dan terserah lu baca wal akhirata boleh ataf kepada wa inna hadhihi dar itu. Wal akhiratu, dan bermula negeri akhirat itu daru baqain, itu negeri kekal. Nah, sekarang saya ngetes sama Suryana, bacanya apa Bet? Suryana Ubed cepet, Santi yo, Jana yo. Apa Suryana? Fata'ala Ubed. Fata'alia Santi. Cepetan, ngetes ini. Jana. Siapa Khotimah? Astagfirullahaladzim. Nah kan barusan kok nikum, saya hapus kumi. Ya itu ya fatali lah. Lah ini uji nyali begitu orang pada pecus. Lah ya kan ta'al itu mudzakkar. Kalau muannas ya ta'ali. Kum, berdirilah siapa kamu, laki-laki. Ya enggak, kalau perempuan, kumi. Isrob, minumlah siapa kamu. Kalau perempuan, isrobi, kan gitu. Suruh minum ya minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti Bet? Tapi masih mending Bet. Suryana fata'ala. Alah. Loh itu ya namanya syakul kalam. Maka orang Wahabi ngomongnya, ribet ngaji kitab kuning mah. Ya, mendingan ngaji kitab terjemah. Fata'ali, maka bersegeralah, kemarilah engkau ummi, ibuku, ya ummah, hei ibuku. Fantolako, maka pergi siapa keduanya, ila jabali Lubnana, ke gunung Lebanon. Kalau sekarang Lubnan itu Lebanon. Fakana, maka ada siapa Nabi Isa dan Bunda Maria fihi, di dalam Jabal Lubnan. Ya kalau sekarang itu apa ya, gunung apa? Gunung yang ada di Lebanon, Bukit Golan ya. Lu mah gak ngerti, ya enggak? Weh, gaul apa? Nah, sekarang dia Bukit Golan itu. Itu kan bersejarah sekali. Lubnan itu ya Golan itu kalau sekarang. Fakana, maka ada siapa keduanya fi dalam Jabal Lubnan itu ya sumani, berpuasa siapa keduanya an-nahar dalam waktu siang, wayakumani, dan mengadakan qiyam, maksudnya ibadah siapa keduanya Nabi Isa dan ibunya al-laila, di dalam waktu malam. Subhanallah. Yakulani, khali makan siapa keduanya min warokil asjari. Coba itu dari ini nangis kalau kita mendekati, mau mengkajinya melalui pendekatan ilmu tarekat, nangis kita. Itu tarekatnya dan riak, bukan prihatinnya seorang nabi aja seperti itu. Lah kita itu siapa? Nabi bukan, wali bukan, ngaku keturunan nabi kok jauh banget, Nabi Adam. Loh ya apa enggak? Nabi Isa dan ibunya itu makan dedaunan supaya perutnya, ususnya enggak lengket. Nah, itu cuma diganjel pakai dedaunan. Coba, apalagi lo orang-orang Sunda suka dedaunannya, harus prihatin. Maka ada satu riyadhah tirakat, itu namanya riyadhah Isawiyah, tirakat, yaitu makan tarku kulli dhiruh, memakan yang tidak bernyawa, au ma kharaja minhu, atau yang keluar dari yang bernyawa. Telur nggak boleh, madu nggak boleh. Ya itu prihatinnya ini. Nabi Isa sama ibunya 2 bulan puasa, yang dimakan buru-buru yang bernyawa hanya dedaunan, roti Maryam. Kan kalian ngerti roti Maryam ya? Roti Arab itu yang biasa itu, yang kalau makan diolesin pakai madu itu namanya roti Maryam. Itu namanya roti Maryam, nggak ada rasa. Ini makannya cuma dedaunan, prihatin. Nah itu kalau bahasa ini ngerowot,
Oh, sehat dan bisa sakti. Oh, bener tuh, perhatikan tuh. Wayasrobani dan meminum siapa keduanya mimma il amtori dari ya Allah ya Rabbi dari air hujan. Famakatha maka diam siapa keduanya ala dzalika atas itu bukit Golan Jabal Lubnan zamanan tawilan zamanan dalam masa tawilan yang lama. Tsumma inna Isa kemudian sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam habat itu turun siapa Nabi Isa dzata yaumin dalam suatu hari minal jabali dari gunung ila batnil wadi ke perut lembah liyatalaqata supaya bahwa mencari gampangnya menemukan siapa Nabi Isa al-khasisa pada sayur lah, mana khasis awalnya itu rumput ya, kalau sekarang ya bisa diartikan sayur liftarihima untuk berbuka Nabi Isa dan ibunya. Falamma habato maka ketika turun siapa Nabi Musa siapa Nabi Isa jaa maka datang siapa malakul mauti malaikat kematian faqala maka berkata siapa malakul maut assalamu alaiki ya Maryamus shaimata alqaimata assalamu bermula salam sejahtera alaiki itu otomatis alaiki kan muannas ya Maryamu hai Maryam as-shaimata yang puasa alqaimata awas bacanya karena itu adalah sifat daripada munada hakikatnya munada itu dibaca nasab maka walaupun ya Maryamu itu mabni dhom itu kan sama dengan ada Umar ya maka sifatnya as-shaimata dan wal alqaimata itu berarti kan qalat menjawab siapa Nabi siapa Siti Maryam man anta man itu siapakah anta bermula engkau fa inna jildi maka sesungguhnya kulitku qadik sya'arra itu betul-betul apa namanya mengkorok apa merinding iksya'arra itu merinding apa jildi min sautika dari suaramu watoro dan lenyap terbang apa akli akalku min haibatika dari haibah itu takut tapi karena faktor apa namanya ya hebat dulu hebat dari min haibatika dari kehebatanmu takut tapi takut dari pengaruh amal ibadahnya. Faqala maka menjawab siapa malakul maut analladzi la arhamus shaghir li sigorihi wala ukrimul kabir li kibarihi ana qabidul arwah ana bermula saya alladzi itu orang itu malaikat la arhamu yang tidak ada sayang yang tidak ada kasihan siapa saya as-shaghira pada anak kecil li sigorihi karena kekecilannya shaghir bayi kalau memang udah waktunya mati ya akan mati saya cabut nyawanya kata itu kan maksudnya gitu wala ukrimu dan tidak memuliakan siapa saya al-kabiro pada orang yang udah tua likibarihi karena kepikunannya atau ketuaannya kabir wa ana qabidul arwah wa ana dan bermula saya itu qabidul arwahi orang yang mencabut roh-roh atau nyawa-nyawa. Qalat menjawab siapa Maryam ya malakul maut ya malakal maut hei malaikat kematian azairan jita am qabidan azairan apakah hale orang yang berkunjung jita datang siapa engkau am qabidan atau itu orang yang mencabut nyawa. Nah, ditanya oleh Maryam hei malaikat Israel malaikat kematian engkau datang kemari untuk berkunjung atau mencabut nyawa. Qala menjawab siapa malakul maut ista'iddi itu Suryana itu begeng bangunin astagfirullahaladzim lo orang kok tidur baik di ngaji ya ista'iddi ngerti Suryana itu kamu baca istada lagi ista'iddu ya enggak ista'iddi ya kan itu muannas
Ista'iddi, siap-siaplah siapa kamu Bunda Maria lil mauti, untuk kematian. Qalat, menjawab siapa Bunda Maria, Siti Maryam, afala ta'dhanuli hatta yarji'a habibi wa qurratu aini wa thamratu fuadi wa raihanatu qalbi. Afala ta'dhanu, apakah tidak memberi izin siapa engkau li kepadaku, hatta yarji'a, sampai kembali siapa habibi, kekasihku, yaitu anakku Nabi Isa, wa qurratu aini, dan penyejuk mataku, wa thamratu fuadi, dan buah hatiku, wa raihanatu qalbi, dan wewangian. Raihanah itu bau wangi yang semerbak, dia raihanah, dan wewangian hatiku. Qala laha, qala menjawab siapa malakul maut laha kepada ibunya, lam umar bidzalik, lam umar, tidak diperintahkan siapa saya, bidzalika, dengan itu, menunggu. Enggak bisa. Saya diperintahkan sama Allah untuk menunggu anakmu yang sedang turun. Wa innama ana, dan bahwasanya bermula saya, abdun, itu hamba, ma'murun, yang diperintahkan. Saya hanya sebagai hamba yang melaksanakan perintah Allah. Wallahi la astati an akbidha ruha ba'udhatin faqad amarani rabbi alla azila qadaman an qadamin, dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, la astati'u, tidak mampu siapa saya, an akbadho, pada bahwa mencabut siapa saya, ruha bu'udhatin, pada ruhnya nyamuk sekalipun, ruha bu'udhatin, pada ruhnya, nyawanya seekor nyamuk sekalipun. Faqad amaro, maka betul-betul telah memerintahkan ini kepadaku siapa Rabbi, Tuhanku, Allah azila, pada bahwa tidak menggeser siapa saya, kodaman, pada telapak kaki, an kodamin, dari telapak yang lain, hatta akbidho, sehingga mencabut siapa saya, ruhaki, pada ruhmu, fi maudhi'iki, di tempatmu ini, hadza, ya ini. Qalat, itu kan nego ceritanya Bunda Siti Maria, Bunda Maria, ya enggak? Apakah malaikat kematian, apakah engkau tidak, saya minta izin sampai anakku pulang, dia lagi turun gunung untuk mencari makanan untuk berbuka puasa. Maka dijawab oleh malaikat, enggak ada waktu untuk itu, karena saya dalam melaksanakan tugas tuh. Ya di sini, di tempat kamu itulah aku akan mencabut nyawamu. Hadza, qalat, berkata siapa Siti Maryam lahu kepada malakul maut, ya malakal maut, malaikat kematian, istaslamtu, nurut gampangannya, nurut siapa saya, tunduk dan patuh, itu Islam. Islam itu termasuk maknanya kan istislam, tunduk patuh tuh. Itu bahasa orang NU kok begitu, bukan hanya bahasanya orang Wahabi. Islam tunduk patuh, orang NU begitu. Islam mana al-khudu', gitu loh. Li amrillahi ta'ala, terhadap perintah Allah Ta'ala. Famdi, maka teruskan siapa engkau, amrallahi, pada perintah Allah. Fadana minha, maka mendekat siapa malakul maut, minha, dari Siti Maryam, wa qabadho, dan mencabut siapa malakul maut, ruhaha, pada ruhnya Siti Maryam, wa abto'a, dan terlambat siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, hatta dakhala, sampai masuk apa waktu isya'i, waktu isya al akhirati, yang akhir. Loh, waktu isya yang akhir itu kan di tengah malam, ngerti kan? Kalau waktu isya awal itu kan habis maghrib jam 7 lewat, kalau sekarang jam 7 lewat dikit lah. Lah, waktu isya yang akhir kan terlambat. Lah, naik gunung kan butuh waktu kan? Nah, itu maksudnya. Falamma sa'ida, maka ketika naik siapa Nabi Isa al-jabala, pada gunung, wa mau, dan itu beserta Nabi Isa, al-hasisu, bermula
apa namanya? Yaitu tadi sayur wal buklu. Itu maknanya sayur, tepatnya itu buklun itu. Nadhoro, maka memandang siapa Isa ilaiha kepada ummuha, wahia hale bermula ummuha Siti Maryam naimatun itu perempuan yang tidur fi mikhrabiha di dalam mihrab. Mihrab itu mimbar itu kan, di dalam mihrabnya ya tempat ibadahnya itu, di dalam mihrabnya Siti Maryam. Fadhanna, maka menyangka siapa Isa annaha, pada sesungguhnya Siti Maryam addat. Tuh fil madhi adda, karena muannas kan addat, itu menunaikan, melaksanakan siapa Nabi Isa ibunya Bunda Maria al-faraidho pada ibadah-ibadah fardu. Fawadho'a, maka meletakkan siapa Nabi Isa al-hasisa pada sayur, wastakbala dan menghadap siapa Nabi Isa al-mikhroba pada mihrab, walam yazal dan tidak henti-hentinya siapa Nabi Isa qaiman, itu orang yang ibadah. Maksudnya qaiman itu berdiri, maksudnya melakukan ibadah qiyamul lail itu, ilal laili, sampai waktu malam. Tsumma nadhara, kemudian memandang siapa Nabi Isa ila ummihi kepada ibunya, fanada, maka memanggil siapa Nabi Isa bisautin dengan suara hazinin yang sedih, min qalbin dari hati, khosiin yang khusyuk. Assalamu alaiki ya ummah, qad hajamal lailu wa afthara as-saimun wa waqafal abidun wa ma baluki la takumina ila ibadir rahman. Itu panggilan santunnya. Assalamu bermula salam, sejahtera alaiki itu atas engkau ya ummah, hai ibuku. Qad hajama al-lailu, betul-betul telah masuk yang dalam. Apa al-lailu? Larut gampangannya. Apa al-lailu? Waktu malam. Wa aftara, dan telah berbuka siapa as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Wa waqafa, dan telah berdiri siapa al-abidun, orang-orang, maksudnya orang-orang yang ibadah qiyamul lail pun udah pada berhenti. Wa ma baluka, wa ma, dan itu apakah, baluka bermula keadaan engkau, la takumina. Tuh domir ini tadi yang dibahas, la takumina nih. Ya ini masih ada tuh. Iya kan? La takumina, itu tidak bangun siapa engkau, perempuan satu, yaitu ibunya. Ila ibadatir rahmani, untuk beribadah kepada Allah yang Maha Rahman. Nah, apa? Faraja'a, maka kembali siapa Nabi Isa. Udah dah jam 9. Udah ya. Udah 1 jam setengah ngaji. Nah, baik. Kita apa lanjut? Lanjut. Siapa mau lanjut? Nah, Mila suruh lanjut. Iya kan? Udah cukup lah, besok-besok lah. Dulu saya mutola'ah belum loh. Benar lah, kapan saya mutola'ah? Tuh sampai itu ya, faraja'a faqala ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.